Sesosok jasad laki-laki ditemukan terbungkus karung di Kali Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Usai diselidiki, antara korban dan pelaku ternyata memiliki hubungan pertemanan karena berasal dari daerah yang sama. Korban tewas akibat luka tusukan senjata tajam di tubuhnya. Kok tega? Selasa siang, petugas unit pelaksana kebersihan badan air yang tengah mengeruk sampah menggunakan alat berat dikejutkan dengan ditemukannya jasad terbungkus karung di Kali Pesanggerahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahkan saking terkejutnya, petugas sempat mengembalikan jasad dalam karung ke dalam air. Polisi yang menerima laporan segera melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap identitas korban serta mengumpulkan keterangan saksi. Jasad korban pun segera dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Ada lupa karung, saya garuk itu pakai beko, dan ketika kita tarik ke atas itu posisi diduga kira-kira mayat, tapi kita nggak berani kita masih mayat atau enggaknya, cek sama teman. Tadi karena kita posisinya shock, saya takut juga, jadi kita kembali lagi posisi ke air itu. Pemirsa, sehari setelah ditemukan, polisi segera mengungkap identitas mayat dalam karung di Kali Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Korban diketahui bernama Aples Bagustrio. Sementara pelaku pembunuhan tak lain teman sekamar korban berinisial FR. Pelaku pun diringkus di kawasan Kedung Halang, Bogor, Jawa Barat. Usai penangkapan, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah tempat usaha kuliner kawasan Jalan Raya Fatmawati, Jakarta Selatan. Olah TKP diawali dengan pengambilan sampel di dalam kamar lantai 2 yang menjadi lokasi pembunuhan. Korban diduga dibunuh di atas kasur karena sisa-sisa bercak darah yang sudah mengering masih membekas di atas tempat tidur dan lantai. Hasil olah TKP diketahui kasus pembunuhan ini bermula pada hari Senin sore 27 Juni 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Usai pelaku melaksanakan sholat maghrib, ia pun tertidur di kamarnya. Tiba-tiba korban datang dan langsung menendang tersangka hingga kaget dan langsung emosi. Akibatnya terjadilah perkelahian hebat antara keduanya. Saat perkelahian, pelaku melihat sebilah pisau tergeletak di atas meja dan tanpa pikir panjang dihujamkan ke leher korban sebanyak 3 kali hingga tewas. Usai membunuh korban, tersangka sempat mandi untuk membersihkan diri dari noda darah korban. Bahkan pelaku sempat membersihkan lantai dari ceceran darah sekaligus menghilangkan jejak. Tak lama kemudian muncul niat pelaku menggasak harta benda korban dengan mengambil uang dan telepon genggam korban. Guna menutupi aksinya, pelaku membungkus jasad korban dengan kantong plastik dan karung untuk dibuang ke sungai. Detik-detik pelaku membawa karung berisi jasad korban terekam kamera pengawas. Kamera pengawas merekam juga saat tubuh korban sempat tersangkut kaki meja dan pelaku juga sempat menggeser gerobak yang menghalangi. Setelah meletakkan jasad korban di depan pintu, pelaku kembali ke dalam untuk mengambil sepeda motor korban. Polisi memastikan jika motif pembunuhan akibat pelaku sakit hati sering mendapatkan perlakuan kasar dari korban. Korban dan pelaku juga saling mengenal dan memiliki hubungan pertemanan karena berasal dari daerah yang sama. Polisi juga memastikan jika keduanya tidak memiliki kelainan seksual. Mereka ini tidak memiliki kelainan seksual, ya, bahkan memiliki pacar, ya. Tersangka ini bahkan sebelumnya itu sebelum tertidur dibangunkan oleh korban itu di ruko di Fatmawati itu habis ketemu pacarnya, itu ya. Kemudian tindakan kekerasan yang dilakukan korban terhadap tersangka udah berapa kali, ini nanti kita dalami dalam pemeriksaan. Akibat aksinya, pelaku dijerat polisi dengan pasal pembunuhan 338 dan penganiayaan pasal 365 KUHP dengan jerat pidana penjara maksimal 15 tahun penjara.
Ya, penting bagi kita untuk memperlakukan orang dengan baik. Jangan karena dinilai memiliki hubungan yang dekat, lantas bisa memperlakukan orang dengan seenaknya. Karena dendam bisa datang kapan saja dan tanpa pandang bulu. Namun memiliki hati yang besar untuk memaafkan jauh lebih mulia daripada hanya memuaskan nafsu amarah semata, apalagi memakan korban jiwa. Saya Angelika Devagam, tim Liputan iNews melaporkan.